Mitos munculnya makhluk halus ketika waktu maghrib banyak dijadikan inspirasi bagi para penulis film dalam membuat sebuah karya. Di tahun lalu ada sebuah judul film Menjelang Maghrib. Kemudian beberapa bulan yang lalu baru saja rilis film Jailangkung Sandekala yang membahas tentang sosok hantu tinggi yang mana selalu menculik anak-anak ketika waktu maghrib. Nah, tidak lama dari itu, di bulan Februari ini telah rilis sebuah film horor terbaru yang mengangkat tema yang sama. Film itu berjudul Waktu Maghrib. Hai Lur, Wilujeng Sumping di channel Mamang. Kali ini kita akan ulas film Waktu Maghrib. Film ini diproduksi oleh Rapi Film, disutradarai oleh Siddhartha Tata, dan diproduksi Desa Jati Jajar, Wono Asri, Wati, Karta, dan Derajat tengah asik bermain. Menjelang maghrib, Wati mengajak kedua temannya untuk pulang. Namun, karena Karta dan Derajat masih asik bermain, mereka menolak ajakan itu. Wati pun memilih untuk pulang sendiri saja. Di pertengahan jalan, saat melewati hutan, sesuatu menarik tubuh Wati. Hal serupa dialami oleh Karta yang masuk ke hutan untuk mengambil tongkat mainan yang masuk ke dalam lubang. Sesuatu menarik tangannya hingga salah satu jarinya terputus. Kejadian itu pun menggemparkan warga desa. Pada akhirnya, Karta ditemukan selamat, sementara Derajat tewas. Wati sendiri menghilang entah kemana. Sunnah Nabi menganjurkan supaya kita tidak keluar di awal malam. Sejak saat itu, warga desa semakin ketakutan berkeliaran rumah di waktu maghrib. 30 tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan 3 orang anak, Adi, Saman, dan Ayu. Mereka bertiga adalah teman sekelas. Karena sering terlambat, Saman dan Adi jadi langganan dimarahi oleh Buworo, guru mereka yang galak. Saman juga sering lupa mengirim madu ke warung Pak Marto, yaitu ayahnya Ayu. Padahal uang hasil penjualan madu tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saman sehari-harinya. Alhasil, Samiun, kakaknya Saman, yang setiap hari banting tulang mencari madu di hutan, selalu memarahinya. Bahkan dia pun tidak jarang main tangan. Saman tidak mau mengecewakan kakaknya lagi. Dia berencana besok sebelum berangkat sekolah akan mengantarkan madu dulu ke warung. Esokan harinya, lagi dan lagi, Saman terlambat bangun pagi sehingga buru-buru pergi ke sekolah karena takut dihukum Buworo. Pada akhirnya, Saman tetap telat dan madu itu pun tidak sempat diberikan kepada Pak Marto. Saman meminta izin pada Buworo untuk mengirimkan madu ini dulu ke warungnya Pak Marto. Nanti setelah selesai, dia akan balik lagi ke sekolah untuk menjalankan hukumannya. Tetapi dengan tegas, Buworo menjawab tidak. Buworo sangat kesal karena Saman dan Andi sering terlambat. Dalam perjalanan pulang, Saman begitu kesal pada Buworo. Gara-gara dia, akhirnya madu ini tidak sampai ke warung Pak Marto. Bisa-bisa dia mati di tangan kakaknya malam ini. Saman pun berandai-andai, hidupnya pasti lebih tenang jika Buworo mati saja. Kalau perlu ya, si guru bajigur itu gak cuma minggat, biar mati sih San. Oh mak, muncungmu itu sama. Kalimat itu diucapkan tepat ketika azan maghrib berkumandang. Di saat bersamaan, Buworo pun diteror oleh hantu berwajah menyeramkan.
dia pun meninggal dunia. Sejak saat itu, Saman yang merasa bersalah menjadi pendiam. Saman rasa Buworo mati karena ucapannya. Di kemudian hari, sosok hantu berseragam guru alias hantu Buworo pun mulai mengganggu anak-anak di sekolah. Suatu ketika, sosok hantu yang sama dengan sosok pembunuh Buworo datang dan merasuki Saman. Sementara itu, Samiun datang ke warung Pamarto untuk menagih uang madunya. Bukannya uang yang ia dapatkan, tetapi malah sebuah kekecewaan. Samiun baru mengetahui bahwa si Saman tidak pernah mengirimkan madunya ke warung Pak Marto. Samiun yang geram datang ke rumah dengan emosi yang tinggi. Dia berniat akan menyiksa si Saman. Dalam kondisi kerasukan, karena terbawa emosi juga, Saman pun langsung membunuh kakaknya itu. Mau cicil tiga. Kemudian Saman kabur. Saman pun membunuh ayam-ayam milik tetangga. Lalu dia meneror Pamarto dengan botol berisi darah ayam. Akhirnya Saman ditangkap oleh warga dan dikurung di gudang milik Pak Lurah. Beberapa hari kemudian, Saman pun ditemukan tewas gantung diri di gudang Pak Lurah. Guru pengganti Buworo datang. Namanya adalah Puningsih. Sifatnya berbanding terbalik. Dia orangnya ramah, lembut, dan penyabar. Ketika adik terlambat sekolah pun, Puningsih tidak marah dan mempersilahkannya untuk masuk ke dalam kelas. Nah, sekarang giliran Adi yang kemudian dirasuki oleh hantu waktu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika itu, Ayu tengah akan pergi sholat maghrib ke masjid. Padahal ayahnya sudah melarang, karena kini tengah banyak kasus anak hilang di waktu maghrib. Ayu berkata jika ia niatnya baik akan sholat berjamaah di masjid. Jadi ia yakin akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bermodalkan nekat, Ayu pun pergi dari rumahnya menuju masjid menggunakan sepeda. Tanpa
Tanpa disangka-sangka, di pertengahan jalan, dia melihat Adi baru saja membunuh seekor hewan menggunakan celurit. Secara perlahan, Adi mulai mendekatinya. Ayu pun tidak punya pilihan lain selain berlari. Kemudian Ayu meninggalkan sepedanya lalu berlari dengan kencang berusaha menyelamatkan diri. Jujur, ini adalah adegan yang bikin greget ketika nonton filmnya. Adi berlari lebih cepat daripada Ayu, sementara Ayu berlari seperti di dalam mimpi. Larinya begitu sangat lambat dan hampir saja tersayat celuritnya Adi. Beruntung seorang ibu melihatnya, kemudian menyelamatkan Ayu dari kejaran Adi. Teror tidak hanya sampai di situ. Adi pun menancapkan celuritnya ke pintu dan hampir mengenai kepala mereka berdua. Kemudian, sang ibu baru ingat jika pintu belakang belum dikunci. Ketika akan dikunci, sayangnya Adi lebih cepat. Dia berhasil menerobos masuk ke dalam rumah. Tetapi Adi hanya mengincar Ayu saja. Namun beruntung, Adi berhasil dilumpuhkan. Ayu rasa ada yang tidak beres. Dia pun memutuskan pergi ke tengah hutan menemui pamannya. Ayu lantas mendapatkan informasi penting dari pamannya yang tinggal di tengah hutan. Yang tak lain, ternyata pamannya Ayu adalah Karta, anak yang jarinya putus 30 tahun lalu di waktu maghrib. Sejak saat itu, Karta menjadi agak gendeng. Selama bertahun-tahun lamanya, dia menyendiri di tengah hutan menjauhi keramaian. Dia selalu merasa ketakutan apabila waktu maghrib datang. Karta pun menjelaskan pada Ayu bahwa anak-anak di desa Jati Jajar dalam bahaya dan pelakunya adalah salah seorang yang tinggal di sana. Dapatkah mereka berdua menyelamatkan Adi dan desa Jati Jajar dari bahaya? Dan sebenarnya siapakah pelakunya? Silahkan temukan jawabannya di bioskop terdekat kalian. Siddhartha Tata terbilang sukses membangun atmosfer yang mencekam dalam debut penyutradaraannya. Pembangunan momen horor seperti jumpscare ataupun gore-nya selalu terasa mencekam dan berhasil membuat terkejut pada saat klimaksnya. Makanya, film ini akan sangat cocok buat yang memang sedang mencari tontonan horor. Film ini berhasil membuat penonton ikut gelisah setiap kali adegan menjelang maghrib. Meski begitu, film ini juga menegaskan bahwa suara azan maghrib bukanlah sesuatu yang harus orang-orang takutkan. Untuk segi cerita, film ini cukup rapih di awal-awal, tapi mulai kebingungan di akhir. Kemudian ada sebuah plot twist di dalam film ini, tapi entah mengapa plot twist itu gampang untuk ditebak. Berbicara soal akting, performa dari ketiga artis cilik jauh dari kata mengecewakan, dan justru berhasil mencuri perhatian penonton sepanjang filmnya. Terlepas dari beberapa kekurangannya, Waktu Maghrib masih menjadi sebuah film horor yang mencekam dan sukses bikin penonton menahan napas. Jika kalian berminat, film ini sudah bisa kamu saksikan lewat sejumlah bioskop Indonesia mulai tanggal 9 Februari 2023. Film ini pun sudah berhasil tembus 1 juta penonton lebih seluruh. Oke lah, segitu dulu